Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beben Winardi dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan biasa disebut dengan pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari mulai Undang-Undang Nomor 7 dan tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 dan tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 dan tahun 2000, serta terakhir Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan pajak perseroan. Pajak perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Subjek pajak. Adapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut. Subjek pajak pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak harta warisan yang belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. Yang ketiga, subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Bukan subjek pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, berikut merupakan subjek pajak. 1. Badan Perwakilan Negara Asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau penjabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia. Oke, baiklah, demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.